Oke, dibilang kita lumayan jauh ya guys, ternyata mau ke Dadap sekitar 1 jam 50 menit ya. Sentra Park hari Sabtu jam setengah 5 sore, sangat-sangat kondusif untuk teman-teman yang mau mingguan di sini ya, sama pacar, sama istri ya, sama pasangan, sama pasangan sendiri ya, sama istri sendiri juga, jangan istri orang ya kan. Nah ini kita nggak akan ngebahas itu. Ini kemudian gue lagi nonton Gita Wirjawan ya, dan hari ini kemudian gue tadi habis ngajar musik guys, jadi guru kita ya. Kita ngajar musik tapi di gereja, jadi memang kita sekalian pelayanan juga, kita ngajar gitar. Tadi gue ngelesin gitar, teman gue tadi bagi-bagi lahan sama gue lah ya. Kita pause dulu, baru sekitar 15 menit lagi, 20 menit lah ini. Teman gue bagi-bagi lahan sama gue tadi. Itu juga nih kadang-kadang, tapi ya gitu ya. Jadi dia main musik ibadah, gua ngajar. Sebenarnya bisa dia sekalian, cuman ya kita bagi-bagi aja karena gua masih ada kewajiban sama doi kan. Dan yang pasti adalah kita ngomongin ngajar, berarti kita ngomongin soal guru ya, soal tenaga pengajar ya, soal pengajar ya. Karena ini gua ngajar musik dari talenta gua, dari kemampuan yang gua miliki secara alami ya, cara kita belajar sendiri, apalagi sekarang udah bisa belajar online ya. Tapi kalau gua karena memang dulu masanya adalah gua belajar sendiri, organik, offline, dan memang wow, gimana ya, dan memang belajar organik sih lebih ini ya, lebih enak sebenarnya guys. Kita belok kali, ngobrol sendiri nih enggak sama-sama si Gojek ya. Yang pasti karena kita ngomongin guru, ini Gita Wirjawan atau tenaga pengajar. Gue udah nonton sekitar 40 menit ya, masih 20 menit lagi sambil teman-teman lihat di depan gue biar nggak ngantuk ya teman-teman ya. Biar semangat ya lihat kondisi yang ada di Sentra Park ya kali ini sore-sore ya. Jadi guru guys, tenaga pengajar ya. Yang dibahas adalah kenapa guru-guru kita tuh dikasih gaji kok cuma 2,8, 500.000 ya, kecil sekali guys. Jadi ini gue lurus lagi, biarin dah, gue gak lewat itu. Kita belok kanan nih kita nih. Kalau dalam ngajar nggak apa deh. Kenapa guru-guru kita cuma digaji segitu guys ya? Sementara di sini adalah Pak Gita ini menganalogikan dengan kondisi anggaran yang saat ini udah jebol di prokernya presiden saat ini ya, yaitu di MPG dan juga Kopdes ya, Fraksi Merah Putih ya. Itu udah jebol sekitar 400 T lebih lah, 200 T lebih lah ya, 400 TN gitu deh. Nah ini kita lagi membahas tadi di Pak Gita nih menganalogikan gaji guru digaji 30 juta per orang, dikali berapa juta orang gitu ya, sekitar berapa tadi itu pembahasan itu gue lupa ya, 30 juta rupiah dikali dengan 3,5 juta guru ya, itu berapa ya teman-teman, boleh hitung sendiri ya, ada berapa. Yang pasti itu total-totalnya masih di bawah anggaran MBG dan Kopdes ya. Jadi dia menganalogikan guru-guru yang memang sudah berspesialis ataupun yang sudah punya sertifikasi dan sudah layak ya, dan sudah mumpuni untuk digaji segitu, silahkan. Jadi memang kenapa sih guru-guru kita tuh masih mau digaji honorer 500.000 sebulan, 100.000 sebulan, karena buat mereka sendiri nggak cukup buat itu guys ya. Ini dulu bokap gua almarhum guru ya, guru olahraga memang beliau, dan tadi beliau juga guru agama, menjabat juga sebagai guru LKJ ya. Zaman dulu kan suka ada tuh, jadi 3 mata pelajaran diambil sama bokap gue dulu ya, LKJ, agama, kemudian olahraga yang terutama, karena olahraga bisa ngajar ekstra di luar kan. Jadi doi sampai ngambil 3 guys ngajar, karena memang tidak seperti itu ya. Itu juga ini anjir, gila kalau jadi guru gue godaannya gawat juga. Jadi memang tidak cukup itu guys, jadi guru satu mata pelajaran di negeri ini ya, ada belok kiri guys. Kalau daya ya belok kiri, kita belok kanan soalnya. Jadi setidak cukup itu ngajar di negeri ini guys ya. Kita ngajar di
negeri ini pada tahun waktu biasa itu sekitar 2005 ya, 2005 nih kurang lebih. Bokap kan 2004 nggak ada, jadi 2000-an lah ya, 2002 sampai 2003 itu dengan gaji segitu ya. Gajinya guru tuh masih apa sayang lama, 1.200.000 ya, mungkin 1,5 sampai insentif dan lain-lain itu 2 juta itu paling besar guys. 2 juta mungkin udah tambah lembur segala macem kali ya dulu ya. Tapi ya karena doi menikmati ya di situ, tapi emang nggak bisa buat hidup, terus terang aja. Keluarga sih keteteran guys dari situ guys. Nah ini gua kan mau belok sini ya, belok sono sih, kenapa kita belok sini dulu? Keluarga tuh keteteran karena memang dulu gue sekolah di sekolah Katolik SD ya, yang punya ambisi sih nyokap gue sih emang. Ya pada akhirnya memang kita kuliah nggak ada yang beres juga juntrungannya ya kan, karena ambisi orang tua ya. Memang kesadaran masing-masing balik lagi ke pribadi kita sih. Ambisi boleh, tapi balik ke kemampuan skill ya masing-masing gitu sih. Kalau memang skillnya udah mentok, kadang-kadang dipaksain juga capek banget guys ya. Kalau anaknya udah begitu-gitu aja ya kan. Ini kemana ya? Kayaknya gue hanya nyapa, tapi nggak apa, kita lurus aja guys. Sebenarnya nggak jauh-jauh juga kalau Tanjung Jero sih Sindong jalan ya. Kalau kita itu gue pengen tahu tembusnya mana. Nah ini tadi kita ngebahas soal gaji guru ya. Balik lagi ke Pak Gita Wirawan nih di konten kapan ya gue nggak tahu nih. Kalau sama Helmi Yahya ya, gue nggak tahu di kontennya siapa. Yang pasti di konten salah satu beliau ini sih, ini di uploadnya. Teman saya yang paling pintar ya, ini Helmi Yahya juga almarhum bapaknya itu memang nelayan ya, tapi dia punya visioner dan ada di circle yang bagus. Jadi bisa dibilang dulu almarhum bokap gue juga circle-nya bagus, tapi begitu doi nggak ada, putus circle-nya. Kenapa? Karena nyokap gue nggak bisa menjalin relasi bagus dengan circle yang udah ada ya dari almarhum bokap gue. Circle pertemanan guru, circle waktu bokap ngajar di lab school dulu ya, itu kan circle kan anak-anak pejabat ya. Pak Sandiaga Uno itu pernah diajar sama bokapnya dulu ya, bukan diajar secara materi apa, tapi olahraga memang doi ngajar di lab school dulu ya. Jadi ngajar di lab school, nah itu ketemu tuh Pak, zaman dulu tuh Pak Sumitro segala macam ya, anak pejabat ya. Tapi ya itu relasi yang nggak dijaga. Nyokap gua dulu mungkin fokusnya ke yang lain ya, karena memang itu kan politik zaman dulu ya. Tapi kalau dijaga sebenarnya baik ya, bagus untuk depannya. Tapi memang nggak bisa jadi punya karakter yang berbeda deh dulu. Kalau dulu mungkin bisa dibilang ada orang Jawa tuh bilang bejo ya, kopinya bokap gua bagus, tapi memang jujur ya. Teman-temannya bisa melihat peluang itu dan bisa ngambil peluang itu jadi duit sih pada intinya. Tapi bokap nggak. Jadi guru digugu dan ditiru ya. Kalau kata Dilan itu waktu nonton filmnya pasti berantem sama guru yang tiba-tiba nampol dia kan. Digugu dan ditiru, gimana mau ditiru kalau dia nampol muridnya, kalau dia mukul muridnya, kalau dia kasar sama muridnya, gimana mau ditiru kalau kehidupan gurunya juga sulit, pinjol, banyak utang karena susah hidup dari gaji guru doang. Nah setelah bokap nggak ada tuh mulai tuh ada penyesuaian dari SK guru PNS, itu mulai gede gaji guys. Tetangga gua guru udah bisa punya mobil tuh ya kan, karena gaji udah mulai gede. Nah masalahnya adalah bokap masih kena SK yang lama, jadi setelah dinikmati aja guys, memang bukan rezekinya dan masih kena SK lama. Jadi ya sudah, kenanya SK guru yang zaman dulu 1,5 juta ya, 1,2 juta lah ya. Nah saat itu kan ada perubahan tuh kan, mulai ada dari PSB itu mulai berubah. Guru masih angkanya mungkin nggak sebesar yang dihasilkan 4 juta 30 juta, tapi masih agak lumayan layak lah ya. Secara PNS dia 5 juta 4,5 juta itu golongan 3D dan 4 itu ini lumayan layak lah ya. Belum tunjangan ya, mungkin sama tunjangan 15.000 juta sih udah sangat layak sih untuk bisa hidup aman ya, untuk bisa hidup nyaman sih enggak, tapi untuk hidup aman tuh paling tidak bisa lah angka segitu untuk bisa kita investasi, nguliahin anak-anak ya, kasih pendidikan yang bagus untuk anak-anak, beli rumah atau punya usaha kecil-kecilan ya. Beli mobil ntar dulu ya, beli bekas aja. Kalau memang ada kebutuhan ya mau nggak mau ya kan, beli bekas dulu aja. Yang penting uangnya mau berusaha. Nah guru dituju dan ditiru guys. Kenapa banyak guru di Indonesia itu harus jadi panutan? Karena circle-nya guys ya. Dulu gue ingat sama bokap gue itu memang circle-nya itu baik, karena memang dia milih-milih
Gak semua guru ditemenin. Dia doi pinter, dia nemenin guru IT ya kan, buat gua belajar IT sama temennya. Tapi kekurangannya adalah ya laki-laki aja ya paham gimana kekurangannya ya itu guru IT sendiri, karena gua dulu suka bongkar-bongkar file dan gua tahu cuma letak-letak file yang di hidden gua bongkar semua ya lagi bilang tinggal diangkat aja beres sih, udah pakai proteksi password ya kan. Ya udah, anggap aja itu adalah kekurangan guru di negeri ini sampai sekarang ya kan. Moral yang memang harus jadi pendidikan dasar seorang guru ya, karena memang laki-laki itu kalau dikasih selangkangan tuh agak susah untuk menghindar guys, kecuali memang dia ya berdiri ya, mungkin dia nggak bisa ngaceng nggak bisa bangun ya, itunya mungkin iya dia bisa menghindar. Tapi kalau dia masih normal, masih ada rasa birahi, sebisa mungkin dia harus bisa ngendaliin sih dari psikologisnya sendiri ya. Paling tidak ya kalau udah punya pasangan bagus lah ya kan. Kalau belum punya pasangan ya memang dia harus rajin-rajin untuk ganti oli sih. Ada soalnya jangan sampai merugikan orang lain intinya ya. Kalau udah ada dirugikan itu akan jadi masalah untuk zaman sekarang. Tapi udah mulai melebar omongan kita. Pada dasarnya adalah guru itu memang saat ini tuh jadi momok ya, karena memang salah dikit guru laporan ya kan, kita main tangan dikit, keras dikit, kekerasan terhadap anak ya kan, padahal anak SD yang kurang ajar ibaratnya gitu ya. Zaman dulu mah kita ya mohon maaf aja emang pendidikannya bisa dibilang keras ya kan, tapi hasilnya juga bisa dibilang ada gitu ya, ada hasilnya gitu, nggak semembli yang sekarang. Nah, gue nggak tahu yang akan diajukan Pak Gita ini gaji guru 30 juta itu kognitifnya di mana, komprehensifnya di mana ya kan, dasarnya di mana ya, acuannya di mana yang akan membuat guru itu bernilai ya value 30 juta ya per orang, banyak 3,5 juta orang. Jadi kalau teman-teman kalian itu berapa ya, 3 juta dikali 30 juta berapa ya bro, coba itu nih ada kali 100 T ya, 100 T lebih kali ya, 130 T, 150 T ya, nggak sampai 200 T karena gedean anggaran MBG atau lanjutan sini ya, gue mengutip aja. Lalu teman-teman gimana nih kalau guru digaji 30 juta tapi di situ guru secara kehidupan udah bisa aman lah ya. Sebisa mungkin guru itu nggak boleh kena jigol sama pinjol guys ya. Kenapa? Karena guru ya digugu dan ditiru. Kalau guru aja kena pinjol, kena jigol, aduh, buruan lepas deh ya kan, buruan lu ganti SK lu beresin itu semua ya kan, pinjol-pinjolnya. Dan juga untuk jigol ya, untuk kayak cepet kaya ya nggak gitu caranya ya kan, kita harus berusaha dan bekerja guys ya kan. Walaupun memang jigol juga bekerja, bandarnya yang kerja ya kan, sama agen-agennya tuh yang cari cuan dari sponsor ya, mereka dari situ uangnya. Dan kembali lagi, guru itu memang jadi salah satu pion ya, pion terbesar kita untuk negeri ini bisa lepas dari kemiskinan. Kenapa? Karena pendidikan dasar di situ guys. Teman-teman siapa sih yang diajarin soal mengelola keuangan ya dari zaman TK atau SD? Zaman kita tuh nggak boleh berhutang ya. Zaman kita tuh diajarin dulu menabung itu di mana sih, di bank sama di celengan. Pernah nggak diajarin kita untuk melihat investasi ya? Kita kan nabung tuh di saham, portofolio. Ada namanya mungkin dulu belum musim ya, namanya mungkin kripto ya. Karena ada namanya saham, ada namanya reksadana, itu udah musim dari dulu. Ada namanya nabung emas ya kan. Kita dari dulu nggak pada diajarin sama guru-guru kita pelajaran ekonomi aja. Ekonomi gue inget banget SMP tuh gue ada kewirausahaan tuh, gue nggak pernah masuk guys, karena dia tahu ya kan, orang kita tuh sulit diajarin untuk kewirausahaan kecuali beberapa ya. Dan memang usahanya memang dari dulu kontrakan ya, peternak gitu kan. Beberapa teman-teman itu yang orang-orang Jakarta Bekasi itu tuan kontrakan ya kan, tapi kekurangannya pengelolaan uangnya gitu deh. Jadi cash flow ya, mengolah cash flow dengan baik, mengolah utang dengan bijak ya. Jadi orang mau ngenangin mobil tapi apa lupa, kita tuh nggak pada diajarin guys dari zaman kecil ya. Jadi mungkin pendidikan dari kecil tuh kita kasih ke anak-anak kita ya kan, ini ada uang ya kan, dibelanjain tapi sesuai dengan kebutuhan, prioritas. Kita pengen semua ini mau, tapi kan butuh nggak sih kita di situ? Kadang kalau ngajarin anak gue gitu tuh, kasih unjuk aja nih, dia mau ini diemin aja, gue sih diemin, ambil barang harus terus balikin lagi. Gue bilang oh coba begitu ya. Jadi kalau ngajarin begitu, kita review aja barangnya ya kan, jadikan konten, jadi uang.
ya tag aja keranjang kuning ya. Dia lagi ngambil barang apa, jadi konten jadi cuan. Nah di situ dia tahu udah ngambil bosan taruh lagi ya. Itu gue demin aja, yang penting kalau udah mulai ngambil minta ngambek, udah ya gini aja. Kan juga balik lagi ya kan. Nah kata paling kita beliin satu yang bener dia butuh ya, udah beli satu aja udah. Atau kalau kita udah punya di rumah jangan kita beliin aja, jadi buat apa numpuk orang ya kan. Karena uang saat ini memang lagi susah banget dicari guys. Balik lagi ke gaji guru yang 30 juta itu per orang, mungkin harus balik sih ke pendidikan dasar mereka mengelola keuangan ya. Menurut gue sia-sia sih kalau dikasih 30 juta sebulan kalau mereka nggak bisa mengelola uangnya ya, cash flow-nya nggak bisa dikelola dengan baik. Pasti banyak yang kena idol, yakin gue. Apalagi yang belum nikah ya kan, gaji guru 30 juta single baru dianggap PNS ya kan, yakin kena jidol, kena pinjol ya kan, karena gaji mereka 30 juta. Mereka ngeliat dapat gaji bulan depan 30 santai, karena pendidikan moral kita tuh ambles ya, menurut gue sendiri ya. Dari zaman dulu sampai sekarang tuh pendidikan secara moral, secara finansial tuh ambruk ya. Juga balik lagi ke agama, teologi. Tapi rata-rata kalau ngomongin agama ada kuat-kuat banget nih. Itu dikasih selangkangan dikit pada ngaceng ya kan bangke. Kalau ngomongin soal kita sebagai negara yang mayoritas adalah ini negara yang beragama ya kan, bermoral, beretika, iya itu dikasih yang bikin berasap birahi tinggi, cucunya disikat sendiri ya kan, cucunya sendiri disikat sama anaknya kan, goblok, aneh banget gitu ya. Bernarasinya begitu tetapi kenyataannya nggak begitu. Kadang-kadang gue juga agak takut ya narasi-narasi yang begitu, tapi ya kita harus bisa ngatur kita sebagai orang dewasa ya. Anak kecil nggak tahu apa-apa guys ya kan, sama anak kecil. Nah itulah pendidikan IQ dan SQ kita tuh aduh ambruk gue bilang ya. Di zaman bokap sejarah itu memang Indonesia deh, lu bokap gue tuh kalau ngajar seperti itu Indonesia ya, anak-anak itu Indonesia ya. Susah ya kan buat maju Indonesia ya, susah udah ya begitu Indonesia dari zaman dulu ya kan, sekarang begitu aja udah Indonesia ya. Tapi kita sekarang gitu kan, negeri ini begitu ya. Jadi memang kalau dikasih gaji 30 sih menurut gue bukan solusi ya, tetapi opsi ya, pilihan. Kalau solusi menurut gue bukan itu. Kalau untuk opsional, alternatif bisa sih, tapi bukan menyelesaikan masalah sebenarnya, bukan solusi ya menurut gua. Kalau menurut teman-teman gimana? Gaji 30 juta buat guru itu apakah itu sebuah solusi ataukah itu hanya sebuah opsi ya, pilihan atau alternatif yang hanya menunda masalah yang lebih besar lagi ke depannya? Atau mungkin emang udah saatnya guru merasakan gaji kecil, apalagi di pedalaman ya kan. Teman-teman bisa lihat guru pedalaman kan kasihan ya guys. Kenapa? Karena gue punya sejarah di pedalaman, sekolah ya. Ya mohon maaf ya, aduh kehidupan emang sulit ya. Sekolah bro, jujur lurus ya, dan aku saya nggak rusak hati kamu doi, dan mungkin beda kalau yang lain. Ini mah kagak bro ya. Kalau bisa surplus ya hapus, dipakai sesuai dengan kebutuhan ya kan. Tapi kan kalau yang lain dihapus juga, kalau perlu minta lagi anggarannya. Itulah negeri ini guys, susah ya. Kalau bisa di markup kenapa harus dibikin minimalis ya kan, bisa di-upping kenapa harus di-downing ya. Kalau bisa kita bikin sulit kenapa harus dibikin gampang. Aduh, kadang-kadang tagline yang udah ada di warkop kayak zaman dulu memang bener apa adanya ya kan. Dari mbah nih ya kan, dan itu 2,5% aja ya kan, nanti ke dalam 20%. Nah uangnya sekian ya, kata kasino kita ada uang dolar nih mbah, kira-kira gimana ya nih buat ini ya udah mbah titipnya 2,5% komisi, nanti buat ke dalam 20%. Lah ini pengadaan barang dari zaman dulu begitu pemerintahan ya, 20% ke dalam anjir, 2,5% buat ininya, buat broker mediator anjay. Dari dulu udah ada sistem itu ya kan. Balik lagi nih ke guru 30 juta gaji guys, mungkin nggak sih kita jadi PNS itu dari belakang? Mungkin aja. Kalau di pedesaan sih mungkin enggak ya, karena orang nggak tertarik ya, karena satu insentifnya kecil,
Kedua, jarang yang bisa hidup di pedesaan dengan kebiasaan di kota ya. Tetapi ada yang bisa memilih untuk slow living di sana, ya kan. Di kota ada juga rumah tabungan, mereka memilih di sana. Ada sih, gue sih kayaknya gitu ya. Cuman masih belum muter baik aja nih kondisi ya kan. Soalnya lu lihat sini guys, lihat barusan yang macet gini, capek bro, ya kan. Terang aja. Ini nih jam 5 hari Sabtu, gila kondisinya. Tiap hari kalau pulang kerja gini juga. Ini yang bro. Ya, gue liatin ya samping gue. Oke siap. Jadi sekarang jam 5 sore. Ini teman-teman gimana nih? Gaji guru 30 juta, apakah layak? Apakah harus disaring lagi ya? Apakah harus disurvei lagi? Atau perlu dianalisa lagi kognitifnya, komprehensifnya, secara performanya juga, mana yang layak untuk gaji 30 juta, mana yang enggak. Tapi kadang-kadang udah dibikin seleksi juga tetap aja orang pada nembak-nembak, oh 30 juta gaji, itu gue nalangin dulu depannya segini, mungkin gak bisa 30 juta, ada bro, ada aja gerbong-gerbong begitu ya kan. Ya, secara skill memang nggak mumpuni, tapi secara skill buat yang begitu mumpuni ya kan. Tapi secara kognitif mah ada, apalagi secara performa tadi. Tapi kalau untuk skill ABS mah atau bersenang mah, oh jagonya emang ya kan negeri ini. Aduh ini jalan bro, parah. Ya udah aku motong ya kan, aku hijau. Ya jadi itu aja mungkin kita bahas. Pulang dari ngajar ya, mohon maaf kalau emang mulut gue ceplak gitu ya. Nggak tahu tuh gimana editnya nih, apakah nggak usah gue edit, nggak usah gue saring, biar aja apa adanya, atau gue edit aja. Yang pasti kita ini teman-teman dari yang melihat podcast dari Fadlita Wirawan untuk solusi ya gaji guru menjadi 30 juta sebanyak 3,5 juta guru. Apakah itu solusi atau hanya sebuah opsi ya, sebuah pilihan, atau menjadi sebuah alternatif jawaban dari masalah-masalah yang ada buat guru-guru yang ada saat ini, yang mungkin banyak guru yang punya skill baik, punya performa yang baik ya, kemampuan dan talenta yang baik untuk bisa berkembang, apalagi dengan gaji yang lebih baik. Ataukah mungkin banyak yang pengen gaji baik tapi nggak mau capek kerjanya, dan mungkin belum mendapatkan gaji yang baik, mereka rela untuk bisa ambil jalur kampung dengan ngeluarin duit terlebih dahulu. Minta input teman-teman di kolom komentar ya, apakah itu baik untuk ini ataukah cukupnya aja gaji dulu. Yang pasti adalah kesejahteraan untuk keluarganya. Lagi di konten apa terus, kantor, gagal semuanya.